Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 2, yaitu kita akan membahas mengenai data. Apa itu data? Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang sudah terjadi dan akan terjadi. Data antara lain digunakan untuk yang pertama, dasar suatu perencanaan. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk evaluasi. Lalu, bagaimana cara mengumpulkan data di dalam statistik? Yang pertama, kita mengenal sensus, yaitu cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi yang ingin diteliti itu adalah semuanya, atau semua anggota populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Contoh, sensus penduduk dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu daerah. Maka harus satu persatu penduduk didata untuk mengetahui berapa jumlahnya. Tidak bisa diambil beberapa saja. Ini yang dinamakan dengan sensus. Yang kedua, ada sampling. Sampling merupakan cara pengumpulan data jika sebagian dari anggota populasi yang ingin kita teliti. Hanya sebagian saja yang ingin kita teliti. Ini nanti akan disebut sebagai sampel. Lalu, tujuan pengumpulan data ini ada yang pertama untuk memperoleh tentang suatu keadaan atau persoalan yang sudah terjadi. Yang kedua, sebagai dasar untuk pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan. Selanjutnya kita lihat cara pengambilan sampel. Yang pertama, ada sistem random. Random ini kita memilih sampel diambil secara acak dengan syarat telah memenuhi beberapa kriteria. Pengambilan sampel secara random menggunakan kaedah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Jadi, setiap elemen populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk diajukan sebagai sampel. Kemudian yang kedua ada cara non-random. Non-random ini sampel diambil secara tidak acak, sesuai dengan kebutuhan peneliti saja. Nah, setiap elemen populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk diajukan sebagai sampel. Selanjutnya, syarat data yang baik. Yang pertama ada objektif. Maksudnya, objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misal, harga barang di suatu toko Rp5.000. Kemudian, walaupun ada kwitansi, kita laporkan pada penelitian kita harganya Rp7.500. Ini jelas tidak objektif namanya, walaupun ada kwitansinya. Kemudian yang kedua kita lihat representatif. Apa artinya? Data yang ada harus ada hubungannya dengan masalah yang akan kita pecahkan. Maaf, representatif yang tadi itu relevan ya. Oke, Ibu ulangi. Representatif itu artinya mewakili objek yang diamati. Misal, laporan harga suatu produk yang ada di pasaran, kita ambil di pasar yang murah-murah saja. Di pasar yang agak mahal nggak kita ambil sebagai data kita. Ini jelas artinya ini tidak representatif karena dia tidak mewakili objek yang diamati. Nah, kemudian yang ketiga baru namanya ada
standar error. Apa itu standar error? Yaitu suatu perkiraan data dikatakan baik atau mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi apabila kesalahan samplingnya itu kecil. Jadi kita memperoleh data yang tingkat kesalahan kita itu kecil sekali. Kemudian ada on time. On time yaitu data yang kita peroleh itu ada pada waktu sekarang atau on time, bukan pada waktu dahulu. Misalnya kita mau mengetahui produksi sebuah lemari di suatu toko, datanya ya tahun 2020, ya tahun 2020 ini kita ambil. Kita mau data 2020 ya 2020 kita ambil, bukan data yang tahun 90 gitu. Kemudian ada relevan, seperti yang udah Ibu bilang tadi. Relevan yaitu data ini harus ada hubungannya dengan masalah yang akan kita pecahkan. Selanjutnya kita lihat pembagian data. Ada 4 pembagian data. Yang pertama ada menurut sifatnya. Pertama menurut sifat. Kita lihat ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kualitatif artinya data ini berupa non-angka atau bukan bilangan-bilangan. Contoh, jenis kelamin, warna, suku, dan yang lainnya. Kemudian ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Ada namanya discrete, ada namanya continue. Data discrete dan data continue, keduanya bisa berupa angka atau numerik. Jadi data kuantitatif ini merupakan data yang berupa angka-angka atau numerik. Kita lihat beda discrete dan continue. Data discrete maksudnya bisa dihitung. Kita bisa menghitung seperti jumlah karyawan suatu PT, jumlah anak di sebuah RT gitu ya, jumlah. Pokoknya dia menyatakan sesuatu yang bisa kita hitung. Nah, bedanya kalau continue dia masih data yang berupa angka, cuman bedanya continue itu bisa diukur. Data yang bisa diukur seperti berat badan, luas tanah, itu kan diukur, bukan dihitung. Oke? Anda bisa membedakannya ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua, menurut sumber. Ada internal dan ada eksternal. Bagaimana bedanya? Data menurut sumber internal artinya data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi. Misalnya data keuangan, data pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian ada data eksternal. Maksudnya data yang menggambarkan situasi kondisi yang ada di luar organisasi itu. Anda bisa cari contohnya. Kemudian yang ketiga, menurut cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau peneliti langsung dari objeknya. Bisa melalui wawancara, kuesioner, dan yang lainnya. Ini langsung penelitinya yang menemukan data. Kalau sekunder, data ini sudah ada. Maksudnya gimana, Bu? Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, sudah diolah oleh pihak lain. Biasanya data ini sudah dipublikasikan. Contoh,
Data dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu banyak data di sana. Ini sudah diambil oleh BPS. Kita tidak perlu lagi turun ke lapangan, tidak perlu lagi mengukur datanya, cukup ambil data dari BPS, kita ambil. Itu yang dimaksud dengan data sekunder. Kemudian, menurut waktu, ada namanya cross section dan time series. Cross section artinya data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan suatu kegiatan pada waktu tertentu. Jadi datanya dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan suatu kegiatan di waktu tertentu itu. Kemudian kalau time series atau berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kegiatan selama periode tertentu. Misalnya dari bulan Januari sampai Desember misalnya, pada periode tahun 2020 misal, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Terminologi. Anda bisa baca di sini apa maksud-maksud dari kata-kata yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ada data, populasi, sampel, acak, random, sampel acak. Oke, selanjutnya ini bisa dipahami. Kita lihat penyajian data. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data ini baik yang berasal dari populasi ataupun dari sampel untuk keperluan laporan dan analisis selanjutnya perlu diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Di sini contohnya, pertama dalam bentuk tabel. Kita butuh data, misalnya dari tabel ini kita buat dulu judul di atas ini. Sini judul tabelnya, misal tabel 1, daerah asal mahasiswa UPI YPTK Padang misalnya. Daerah asal mahasiswa UPI YPTK. Ini di sini ada biasanya nomor, terus di sini daerah asal. Di sini ada misalnya kita buat laki-laki, sini perempuan. Nah, nomor 1 misal dari Sumbar. Maaf ya, tulisannya Anda bisa sesuaikan. Yang kedua misalnya dari Medan atau Sumatera Utara, Sumut ya, Medan. Kemudian ada Jambi, ada Bengkulu, terus ada luar Jawa, luar Sumatera, luar Sumatera, dan di bawah sekali itu perlu dikasih total. Nah, kita kumpulkan data ini berdasarkan data yang kita ambil di bagian informasi. Misalnya di Sumbar, untuk mahasiswa UPI YPTK yang berasal dari Sumbar, misalnya yang laki-laki itu ada 500 orang, yang perempuan ada 900 orang. Kemudian selanjutnya Anda isi bla 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 sampai totalnya diketahui. Di sini ada 1000 orang, misalnya di sini ada 2000 orang. Oke, seperti itu penyajian data. Ini yang simpel-simpel saja contohnya. Kemudian penyajian data berikutnya kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Diagram batang, diagram garis, kartogram, diagram pencar. Oke. Berita harian nasional. Sepanjang tahun ini telah terjadi 20 kecelakaan kereta api dalam 100 hari terakhir.
Berarti 5 hari sekali terjadi kecelakaan kereta api. Bila 5 hari yang lalu telah terjadi kecelakaan kereta api, sedangkan Anda akan pergi ke Surabaya dan Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, apakah Anda akan tetap naik kereta api? Coba Anda jawab pertanyaan ini berdasarkan fakta yang sudah ditemukan oleh seorang peneliti. Anda jawab ini sebagai soal untuk tugas. Nanti Ibu akan share selanjutnya tugas Anda. Ini ada tugas untuk Anda. Untuk soal nomor 1 sampai 3, baca dulu beberapa pernyataan di bawah, kemudian baru Anda jawab untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3-nya berdasarkan data yang ada di sini, pernyataan yang ada di atasnya. Kemudian untuk nomor 4 dan 5, nomor 4 kapan kita melakukan sensus dan kapan kita melakukan sampling. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah data sederhana. Anda sajikan ke dalam bentuk tabel, cukup 5 nomor ke bawah. Datanya data sederhana saja, karangan Anda sendiri, tidak perlu Anda turun ke lapangan. Datanya ngarang aja ya. Datanya berarti kalau seandainya saya suruh ngarang datanya, ini artinya tidak akan ada yang sama dalam satu lokal itu. Oke? Berarti kalau ada nanti yang datanya persis sama, bisa jadi Anda mencontek. Tentu nilainya akan berbeda dengan orang yang datanya murni buatan dia sendiri. Kemudian, setelah data disajikan ke dalam bentuk tabel, Anda sajikan ke dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, untuk selanjutnya ini ada tugas untuk Anda. Untuk soal nomor 1 sampai 3, baca dulu beberapa pernyataan di bawah, kemudian baru Anda jawab untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3-nya berdasarkan data yang ada di sini, pernyataan yang ada di atasnya. Kemudian untuk nomor 4 dan 5, nomor 4 kapan kita melakukan sensus dan kapan kita melakukan sampling. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah data sederhana. Anda sajikan ke dalam bentuk tabel, cukup 5 nomor ke bawah. Datanya data sederhana saja, karangan Anda sendiri, tidak perlu Anda turun ke lapangan. Datanya ngarang aja ya. Datanya berarti kalau seandainya saya suruh ngarang datanya, ini artinya tidak akan ada yang sama dalam satu lokal itu. Oke? Berarti kalau ada nanti yang datanya persis sama, bisa jadi Anda mencontek. Tentu nilainya akan berbeda dengan orang yang datanya murni buatan dia sendiri. Kemudian, setelah data disajikan ke dalam bentuk tabel, Anda sajikan ke dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, mula-mula Anda cari dulu derajat masing-masing nomor, derajatnya ya maksudnya. Nanti kan kita buat lingkaran tuh. Satu lingkaran penuh itu kan derajatnya 360 derajat ya. Nah, untuk datanya supaya bisa dia dibuat seperti ini. Nih misalnya nih. Nah, seperti ini. Tentu kita butuh derajat yang ini. Ini misalnya 90 derajat. Ini 85 derajat misalnya. Nah, dari mana dapat derajat ini? Ini misalnya untuk data 1. Ini data 2 gitu ya. Nomor 1, nomor 2. Bagaimana cara mendapatkan derajat-derajat yang ada di sini? Misalnya kita mau mencari derajat untuk nomor 1 pada contoh data yang Ibu kasih di slide sebelumnya, yaitu jumlah mahasiswa laki-laki yang berasal dari Sumatera Barat. Itu kan tadi 500 orang. Kita bagi dengan
jumlah seluruhnya. Misalnya seluruhnya ada 3.600 orang. Jumlah seluruh laki-laki ya. Ini laki-laki, yang di atas ini jumlah mahasiswa laki-laki yang berasal dari Sumbar. Yang di bawah ini jumlah mahasiswa laki-laki seluruhnya. Nanti dikali 360 derajat. Ini boleh dicoret ke sini. Berarti Anda cari datanya yang gampang-gampang aja, yang bisa Anda coret-coret seperti ini. 3.600 dibagi 360, berarti 100-nya di sini ya. Nanti ini dapat 5 derajat gitu. Maaf. Berarti Anda nanti tinggal coret-coret 3.600 dibagi 360, ini dicoret, terus dibagi 10 dapat 50 derajat. Seperti itu. Nanti Anda buatnya ini 50 derajat gitu ya. Ini yang nomor 1. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau seandainya kurang paham mengenai materi kita hari ini, boleh ditanyakan di grup. Jangan tanyakan mengenai soal tugasnya, tapi tanyakanlah sesuatu yang tidak Anda mengerti berdasarkan materi. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.